Oke guys, welcome back to my channel ya guys ya. Jaga kesehatan cuy, jangan baik bermalas-malasan, terus berusaha dan semoga semakin berjaya. Pada hari ini saya akan mengangkat tema di mana masyarakat kita itu masih banyak sekali yang bermental miskin, suka meminta-minta, suka mengambil hak orang lain, dan suka sekali dibantu. Dan tentu saja sikap ini sangat merugikan sekali karena ketika kita memiliki sikap seperti ini, akhirnya kita merugikan orang lain yang lebih membutuhkan. Kenapa saya membahas ini? Karena saya baru saja membaca sebuah berita di mana di Dubai itu ada seseorang yang membuat program di mana ada mesin yang dijaga orang yang bisa memberikan seloyang roti gratis kepada satu orang setiap harinya satu dengan kartu tertentu begitu. Dan ketika saya membaca program ini saya jadi teringat bahwasanya di Turki juga ada budaya yang serupa di mana di toko roti itu pengunjungnya bisa membeli beberapa roti, kemudian sisanya bisa diletakkan di toko itu, digantung di situ. Kemudian ketika ada yang membutuhkan bisa mengambilnya begitu secara gratis. Kalian bayangkan jika ada program seperti ini atau budaya seperti ini di Indonesia begitu. Apakah bisa sebagus itu? Saya kira juga tidak begitu karena dari banyaknya konten-konten orang berbagi makanan gratis ya guys ya, banyak sekali yang mereka jadi rusuh rebutan, atau bahkan ketika ada program yang legal pun banyak sekali orang-orang yang mengakali sistem. Semisal begini, pemerintah itu sudah membuat program yang sudah lama kita dengar seperti bidik misi atau mungkin program KIP kuliah, itu pun banyak sekali orang yang mengakali sistem ya guys ya, pura-pura miskin, kemudian rumahnya di foto yang paling jelek, atau bahkan rumah tetangganya yang jelek di foto buat ngisi formulirnya supaya bisa lolos seleksinya dan bisa mendapatkan keuntungan itu, meskipun sebenarnya mereka mampu dan mereka bisa begitu untuk membiayai kuliahnya sendiri, tapi karena keserakahan mereka mengakali sistem, akhirnya orang-orang yang lebih membutuhkan malahan tidak mendapatkan haknya, iya kan? Maksud saya adalah jika kita itu adalah orang yang mampu ya jangan pernah sekali-kali berpikir untuk mengambil hak-hak orang lain seperti itu ya guys ya. Kita berusaha dengan tangan sendiri, membiayai kuliah sendiri dan biarkan orang yang lebih membutuhkan mengambil haknya begitu. Kalaupun pengen beasiswa, pengen sesuatu yang menguntungkannya, ya belajar menjadi orang yang lebih cerdas, kemudian bersaing dengan orang-orang cerdas untuk mendapatkan beasiswa dari segi prestasi. Itu lebih logis, lebih etis, dan lebih beretika. Etis sama etika sama kan? Ya itulah intinya. Atau program-program yang lain dari pemerintah juga banyak diakali seperti itu ya kan. Bahkan yang bukan program pemerintah, dah Jumat Berkah di lingkungan saya ya guys ya, di masjid desa saya itu ada program Jumat Berkah, di mana setiap Jumat nanti ada jamaah yang ditugaskan untuk membuat masakan, diletakkan di masjid, dan siapapun boleh mengambil nasi Jumat Berkah itu begitu. Pada minggu-minggu awal itu programnya berjalan biasa saja gitu, lancar-lancar saja, tidak ada masalah, sampai akhirnya beberapa minggu kemudian karena sudah tersebar berita, oh ini di masjid ini ada nasi Jumat Berkah, keesokan harinya, keesokan Jumat depannya itu kemudian jadi banyak siswa-siswa dari SMK dan SMA sekitar situ yang bahkan sebenarnya dari masjidnya pun jaraknya cukup jauh. Itu setiap pulang sekolah itu langsung datang ke masjid situ untuk mengambil nasi Jumat Berkah, meskipun saya tahu itu mereka sudah pulang sekolah sebenarnya. Tapi mereka datang ke situ, kemudian mereka tidak mendengarkan khutbah di depan masjid, ngobrol rame banget, dan bahkan ada yang merokok juga. Dan karena mereka datang ke masjid situ yang sebenarnya jamaah situ itu sekitar 30-40 orang setiap Jumatnya, tiba-tiba jadi membludak banyak banget, tidak kondusif. Bahkan meskipun mereka sudah balik, sudah SMA dan SMK, itu pun ketika sholat masih berisik, suka bercanda di belakang. Kemudian setelah salam ya, bukannya berdoa atau apa, mereka langsung lari rebutan ngambil nasi bungkus. Dan karena kejadian itulah ya sih akhirnya Jumat Berkahnya di stop sampai hari ini. Dan setelah kejadian itu, setelah program nasi bungkus Jumat Berkahnya di stop ya guys ya, jamaah itu, anak-anak sekolah itu sudah menghilang begitu, tiba-tiba nggak ada lagi dan kembali seperti sedia kala. Padahal ya kalau kita punya jiwa sosial yang tinggi, kita pasti akan memikirkan orang lain sebelum diri kita sendiri begitu. Jadi ketika
kita melihat ada yang gratis-gratis, kita tidak akan mengambil, "Oh tidak, saya orang yang cukup, saya kenyang, saya punya makanan di rumah, mungkin ada yang lebih membutuhkan, biar mereka yang mengambil," begitu. Seperti Jumat Berkah ini kan semisal orang-orang yang sebenarnya cukup tidak mengambil itu ada orang-orang lain yang lebih membutuhkan bisa mendapatkan itu. Mungkin masyarakat sekitar yang memang di rumah tuh serba kekurangan makanan bisa mengambil, atau mungkin orang yang sedang musafir ya kan datang ke masjid situ kemudian bisa mengambil juga nasi bungkus itu, atau mungkin abang-abang Gojek mampir ke situ ya kan bisa ngambil juga untuk memangkas pengeluarannya dan menghemat uang dan memaksimalkan penghasilannya ya kan. Tapi karena ya masyarakat kita itu mempunyai mental seperti itu ya guys ya, kebanyakan begitu. Jiwa sosialnya rendah, tidak mempedulikan orang lain ya kan, lebih memikirkan keuntungannya sendiri, suka sekali dibantu, suka sekali mengambil hak orang lain, akhirnya kalaupun ada program yang bagus pun tidak tepat sasaran karena diakali sistemnya oleh orang-orang seperti itu. Kalaupun ada sedekah atau bantuan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan jadi tidak tepat sasaran karena diambil oleh orang-orang seperti itu. Saya tahu memang Jumat Berkah dan sebagainya itu legal ya, halal begitu. Siapapun boleh mengambil. Tapi bukan berarti kita yang sebenarnya berkecukupan juga ikut mengambil dan merugikan pihak lain yang sebenarnya lebih membutuhkan. Oke, semoga bisa membantu dan sampai jumpa di episode selanjutnya.